Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya dan semoga dijauhkan dari mara bahaya. Bagi mbak-mbak yang masih memiliki hutang, semoga ada niat untuk membayar hutang dan dilancarkan membayar hutangnya, dan semoga dengan niat sampean membayar hutang ya, ini bisa mempermudah rezeki sampean, bisa juga semoga rezekinya makin barokah nggih. Amin. Nah, ini ada pertanyaan dari kawan kita di sebuah grup mengenai pernyataan dari surat finish yang diberikan majikannya ketika mbaknya ini bekerja selama 4 tahun. Nah, kan kawan tolong disimak. Ini siapa tahu Anda di posisi seperti mbaknya, jadi Anda tidak bertanya ke channel ini sekali lagi, ataupun Anda bertanya ke channel lainnya lagi ya. Jadi Anda sudah paham bagaimana kalau di posisi seperti mbak yang bakal kita bahas, dan ini adalah pembahasannya. Nah, mbak-mbak pasti pernah ngeliat status ini ya, 2 hari yang lalu ya, kalau nggak 1 hari yang lalu. Jadi status ini dikirim oleh kawan kita di sebuah grup, dan ia menanyakan bagaimana kalau ia sudah finish kontrak, kemudian entah itu dia minta kepada majikan surat keterangan finish kontrak, atau majikan memberinya surat keterangan finish kontrak yang sebenarnya tidak butuh, namun entah itu majikan atau mbaknya ini yang meminta. Akhirnya di situ majikan menulis tanggal berapa ia finish, tahun berapa, dan bulan berapa ia finish. Nah, di dalam surat finish tersebut ini ada keterangan ya. Mungkin kalau mbak-mbak pakai bahasa pager, ini sulit banget kan diartikan. Kadangkala kalaupun diartikan lewat Google, ini maknanya ini agak ngelenceng ya, agak ngelenceng dan bikin kita ini tambah pusing ya. Jadi saya bakal menjelaskan ada dua hal yang menurut aku ini mendekati ya, mendekati. Oke, yang pertama, ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam surat finish tersebut. Jadi ada rahasiaan ya antara majikan dan CC tersebut yang hanya diketahui oleh si bosnya tentang sesuatu hal yang tidak disukai bosnya terhadap CC-nya yang finish kontrak tadi. Jadi entah itu hanya akal-akalan si bosnya, atau memang bosnya ini nggak rela jika mbaknya ini ganti majikan. Intinya seperti itu ya pertama. Nah, kemudian yang kedua, jika ada yang mau ambil ini CC, silakan menghubungi saya atau majikan yang lama jika ada majikan yang baru ngejeng si mbak ini, dan ia tidak bisa menjelaskan secara rinci, secara detail di surat finish tadi. Jadi kalau ada yang mengambil CC-nya ini untuk bekerja, silakan menghubungi majikan yang lamanya ya. Ini 2 hal yang sebenarnya mendekati, namun tak jelaskan satu persatu biar mbak paham. Nah, jadi bagaimana kalau ada kawan kita atau si mbak tadi di dalam posisi seperti itu? Oke, minta bantuan sama agensi. Ketika Anda ini mencari majikan di agensi tersebut, jelaskan ya pengaruh di dalam tulisan ini. Jika sewaktu-waktu ada hal yang bisa menghambat visa terbaru Anda, biarkan agensi Anda ini maju untuk membantu Anda menjelaskan ke imigrasi
jika ada, nggih. Jadi penting banget kalau mbak-mbak mencari majikan, carilah di agensi yang mau bertanggung jawab. Kalau agensi yang tidak mau bertanggung jawab, itu masa bodoh dengan istilahnya problem Anda, ya. Kemudian yang kedua, atau Anda datang langsung ke imigrasi membawa surat tersebut. Jika Anda proses nantinya, nah di situ Anda menanyakan ke imigrasi, apakah surat yang ditulis ini nanti berpengaruh kepada visa saya, dan di situ keterangannya sudah ditulis oleh majikan. Apakah nanti ada pengaruhnya terhadap visa saya terbaru? Dan sampai lihat bagaimana, sampai mendengar nanti gimana keterangan imigrasi, dan sama jangan lupa menjelaskan kenapa sampean sudah tidak mau lanjut lagi kerja di majikan tersebut. Jadi ada keterangan juga, ya. Jadi sama-sama Anda membela diri Anda di depan imigrasi. Tapi sekali lagi jangan mengada-ngada, ya. Jika benar-benar ini berpengaruh buruk kepada visa Anda ke depannya. Nah, ketiga, sebenarnya kalau sudah ada surat keterangan finish tersebut, ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya jika surat tersebut tidak dikirim ke imigrasi, ya. Dan setahu saya sejak dulu bahkan sampai saat ini, kalau sudah finish kontrak tidak memerlukan surat keterangan. Namun jika Anda belum finish kontrak, ini bisa mendapatkan surat keterangan dari majikan lama ketika Anda tinggal di negara Hong Kong untuk proses majikan baru, ataupun Anda tidak ingin pulang ke tanah air, ataupun Anda nunggu visa di lain negara. Anda bisa minta surat keterangan finish kontrak kepada majikan Anda, ya, untuk nunggu proses majikan baru di negara Hong Kong. Dan proses visa baru, kalaupun Anda nggak finish, ini ada beberapa hal, ya, yang sebenarnya Anda ada di situasi pertama, majikan yang Anda jaga meninggal. Kedua, majikan Anda ini bangkrut. Dan ketiga, majikan Anda ini pindah ke luar negeri. Nah, ini bisa Anda lakukan minta surat keterangan. Nah, jika hal-hal lainnya lagi, ini belum tentu, walaupun sudah dapat surat keterangan, ini masih tahap diproses sama imigrasi. Contoh, kalau Anda ini kerja 2 rumah, ataupun Anda kerja dengan 2 orang dan Anda ini diusir oleh majikan Anda, ini masih bisa diproses dengan nunggu visa di Hong Kong tanpa Anda harus cuting nunggu visa di luar negara Hong Kong. Ini masih bisa. Namun sekali lagi Anda harus menjelaskan ke imigrasi secara baik dan secara detail. Nah, nanti ada beberapa kasus seperti ini, nanti bakal kita bahas lagi, ya. Nah, jadi kalau Anda finish kontrak, ini tidak memerlukan surat keterangan finish kontrak dari majikan lama Anda. Karena biasanya kalau Anda minta ini malah jadi mafan, malah dia menulis macam-macam seperti itu, nggih. Ini ada juga pertanyaan dari kawan kita. Finish kontrak, apakah benar harus mendapatkan surat keterangan finish dari majikan yang lama? Jawabannya adalah belum ada aturan resmi dari pemerintah Hong Kong mengenai hal ini. Benarkah yang sudah finish kontrak pun harus mendapatkan surat keterangan dulu dari majikan lama ketika ia mau proses
ke majikan baru. Namun majikan bisa saja melaporkan CC-nya ke imigrasi walaupun sudah finish kontrak. Mbak-mbak masih ingat kasus kemarin yang dibahas di channel ini, ketika kawan kita ini sudah finish kontrak dan kerja 10 tahun lebih di majikan yang sama, punya alasan kepada majikan pengen balik ke Indonesia ketika ia tidak mau melanjutkan lagi kerja di majikan namanya. Namun faktanya mbaknya ini kan cari majikan lagi, dan majikan sudah terlanjur memberikan dia long service, dan majikan ini memberi keterangan ke imigrasi kalau CC-ku ini dia pulang ke tanah air dan aku sudah memberikannya long service. Ketika mbaknya ini proses di majikan baru, ini kan visanya tertahan, nggak bisa keluar. Akhirnya dibantu sama imigrasi, dibantu sama si agensi, dan mbaknya ini mendatangi ke imigrasi, memberikan keterangan kepada imigrasi tentang permasalahannya di majikan yang lama. Akhirnya ia turun visa. Nah, jadi kan kawan, kalau memang ada majikan seperti itu, Anda bisa menyanggahnya dan langsung lapor ke imigrasi, saling memberikan rekod satu sama lain ya. Ini lebih bagus daripada Anda diam saja dan menyerahkan, akhirnya Anda tidak menjelaskan, ya nggak bakal turun-turun ya. Jadi intinya penting banget kalau Anda melaporkan ke imigrasi dan minta bantuan ke agensi tentang persoalan Anda ya. Jadi mbaknya ini jangan khawatir ketika Anda sudah finish, majikan memberikan surat keterangan itu, tidak perlu Anda mengirim surat keterangan itu ke imigrasi ketika Anda mau proses kontrak baru ya, daripada nanti imigrasi berpikirnya macam-macam, mending surat finish tersebut tidak usah dicantumkan ya. Nah, intinya itu aja. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.